Oke, mari kita bahas sesuatu yang mungkin bakal mengubah cara Anda memandang setiap tantangan dalam hidup. Konsepnya adalah puasa, tapi ini bukan puasa seperti yang biasa kita kenal. Coba deh, kalau dengar kata puasa, apa yang langsung muncul di kepala? Buat kebanyakan dari kita, ya pasti soal nahan lapar, soal agama, atau mungkin tren kesehatan kan? Tapi, gimana kalau makna sejatinya itu jauh lebih dalam dari itu semua? Nah, untuk bisa ngerti inti masalahnya, kita perlu bedah dulu nih definisi puasa itu sendiri. Kita mulai dari yang paling dasar ya. Definisi yang pertama dan yang paling kita semua tahu, yaitu menahan diri. Sebuah tindakan sadar, pilihan kita sendiri untuk nggak makan atau minum dalam periode waktu tertentu. Tujuannya bisa macam-macam, entah itu spiritual atau buat kesehatan. Terus, ada juga definisi dari kacamata sains. Puasa itu, ya murni kondisi fisik. Saat tubuh kita udah selesai menyerap semua nutrisi dari makanan terakhir, biasanya sekitar 8-12 jam setelahnya. Nah, ini alasan kenapa dokter sering minta kita puasa sebelum ada tindakan medis. Dan tentunya, puasa itu jadi pilar penting dalam banyak banget tradisi spiritual di seluruh dunia. Sebuah praktik yang punya struktur, punya aturan yang jelas. Nah, dari semua definisi tadi, yang menarik adalah kita bisa tarik benang merahnya jadi 3 dimensi inti. Ada niat di baliknya, kenapa kita melakukannya, ada tindakannya, apa yang kita lakukan, dan ada waktunya, kapan kita melakukannya. Ini kerangka dasarnya. Oke, sekarang ayo kita pakai 3 dimensi ini buat ngebangun semacam cetak biru atau blueprint dari puasa keagamaan yang ada di kitab suci. Kalau kita lihat di kitab suci, cetak birunya itu jelas banget. Niatnya itu bukan cuma nahan lapar, tapi buat bertumbuh secara spiritual, buat mencapai takwa, buat belajar bersyukur. Tindakannya pun spesifik, yaitu menahan diri, dan waktunya sudah ditentukan dengan sangat cermat. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, gambaran ini jadi makin lengkap. Contohnya puasa Ramadan, niatnya diperkaya lagi, supaya kita jadi pribadi yang jujur, supaya doa-doa kita lebih mudah dikabulkan. Kelihatannya, ini sistem yang sempurna banget kan buat pengembangan diri? Tapi, kalau cetak birunya sesempurna itu, kok bisa salah? Nah, disinilah letak masalahnya. Masalahnya itu bukan di aturannya, tapi di kita. Jadi, ini dia poin kuncinya. Ego kita atau nafsu kita itu punya kemampuan luar biasa untuk membelokkan niat yang paling suci sekalipun. Dan disinilah kita semua seringkali tersandung, di mana niat yang baik bisa jadi tersesat. Pembelokan ini jadinya mengubah latihan spiritual jadi semacam transaksi. Aku puasa biar keinginanku terkabul, atau jadi alat buat menghakimi orang lain. Lebih parah lagi, jadi semacam kartu bebas dosa tahunan. Ini kan meleset jauh banget dari tujuan awalnya. Jadinya, semakin kita berlatih dengan pola pikir yang salah ini, kita itu sebenarnya makin jauh dari cahaya. Kita salah mengira ego yang makin kuat sebagai sebuah ketakwaan. Bahaya kan? Nah, kerusakan yang disebabkan oleh ego ini sebenarnya membuka mata kita akan adanya 2 jenis puasa yang, beda banget secara fundamental. Begini, di satu sisi ada yang namanya puasa menghendaki. Ini puasa yang kita pilih, yang kita kehendaki. Contohnya puasa Ramadan. Kita melakukannya sukarela. Tapi ironisnya, justru ini yang paling gampang dibajak sama ego kita. Nah, di sisi lain ada puasa dikehendaki. Ini puasa yang dipaksakan oleh kehidupan ke kita. Ujian yang nggak pernah kita pilih, datangnya tiba-tiba, bisa berupa sakit, kehilangan, atau krisis. Jadi puasa dikehendaki ini bentuknya seperti apa sih? Ini bukan ritual. Ini adalah tantangan-tantangan hidup yang nggak bisa kita hindari. Contoh paling nyata yang kita semua alami bareng-bareng, pandemi COVID-19. Kita semua, tanpa terkecuali, dipaksa untuk berpuasa. Kita puasa dari rutinitas, dari kumpul-kumpul sama temen, puasa dari rasa normal. Kita nggak milih itu, tapi kita harus menjalaninya. Lalu, apa sebetulnya tujuan dari puasa yang dipaksakan oleh kehidupan ini? Ternyata, ada 3 tujuan inti yang dirancang khusus untuk pertumbuhan jiwa kita. Pertama, puasa ini maksa kita buat berhenti pamer ibadah dan mulai benar-benar beribadah buat diri sendiri, buat nyambung ke dalam. Kedua, ini bikin kita jadi benar-benar bersyukur sama hal-hal kecil yang tadinya kita anggap sepele. Dan yang terakhir, ini adalah proses yang sangat kuat untuk membersihkan niat kita dari cengkraman ego. Pada akhirnya, semua kesulitan ini tuh bukan penderitaan yang sia-sia atau acak. Anggap saja ini adalah sesi pelatihan spiritual yang didesain khusus cuma buat kita.
Jadi, lain kali hidup seolah-olah memaksa Anda untuk berhenti sejenak, coba deh tanya ke diri sendiri, situasi ini lagi maksa saya buat puasa dari apa ya? Dan pelajaran apa yang sebenarnya lagi coba diajarkan ke saya? Jawabannya mungkin akan sangat mengejutkan.